Halo guys, perkenalkan nama saya Sheila Elvareta Renata dari kelas 10 di Cafe 1. Sebenarnya ada banyak sekali peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Tetapi di sini saya akan menjelaskan karya sastra peninggalan kebudayaan Indonesia. Agama Islam muncul pada abad ke-6 Masehi, kemudian masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan berkembang pada abad ke-13 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia, hampir seluruh kepulauan di Indonesia bertolak dari kenyataan tersebut. Islam banyak menghasilkan peninggalan sejarah yang bercorak Islam di Indonesia yang sangat beraneka ragam. Kebanyakan peninggalan sejarah ini berupa masjid atau tempat ibadah, kompleks, makam raja, serta istana atau keraton, dan juga beberapa karya sastra lainnya. Berikut ini kita akan membahas tentang karya sastra. Seni sastra menjadi salah satu bentuk peninggalan kerajaan Islam di Indonesia loh. Setidaknya ada 5 seni sastra yang merupakan peninggalan pada masa itu. Lantas apa saja sih seni sastra yang menjadi peninggalan kerajaan Islam? Yuk kita cari tahu. Berikut 5 macam karya sastra peninggalan kebudayaan Islam. Yang pertama ada hikayat, yang kedua ada syair, yang ketiga ada suluk, yang keempat ada kitab, yang kelima ada babat. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah karya seni sastra yang berisi cerita sejarah atau dongeng ya kids. Isinya bisa bermacam-macam, mulai dari cerita keajaiban, ataupun peristiwa yang tidak masuk akal. Beberapa karya hikayat yang terkenal adalah yang pertama ada Hikayat Iskandar Zulkarnain, yang kedua adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, yang ketiga adalah Hikayat Kaidar, yang keempat Hikayat Si Miskin, yang kelima Hikayat 1001 Malam, yang keenam ada Hikayat Bayan Budiman, yang ketujuh ada Hikayat Amir Hamzah, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada syair. Syair adalah karya sastra yang secara garis besar mirip dengan pantun ya teman-teman. Syair sama memiliki sajak tiap baitnya berjumlah 4 baris dan digunakan untuk suatu cerita, nasihat, agama, dan cinta. Beberapa karya syair yang terkenal adalah yang pertama ada syair ikan terubuk, yang kedua syair perahu, yang ketiga syair kompeni walada, yang keempat syair perang Banjarmasin, yang kelima ada Siak Sri Indrapura, dan masih A few moments later. banyak lainnya. Yang ketiga ada suluk. Karya sastra suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Suku di Jawa banyak mengisahkan tentang Wali Songo ya teman-teman. Suluk dan tembang gubahan Sunan Bonang ditulis pada daun lontar. Beberapa karya suluk yang terkenal adalah yang pertama ada suluk Sukarsa, yang kedua adalah suluk Ujil, yang ketiga suluk Malang Sumirang, yang keempat suluk Syarab Al-Ashihin, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat ada kitab. Kitab adalah karya sastra yang berbentuk kitab-kitab yang berisi tentang sejarah atau kejadian-kejadian tertentu. Beberapa karya kitab peninggalan kerajaan Islam adalah Kitab Manikmaya, Kitab Niti Sastra, Kitab Sasana Sunu, Kitab Sastra Gening, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir ada babat. Babat karya seni sastra yang berisi tentang sejarah, tetapi isinya tidak terlalu berdasarkan fakta ya guys. Karya seni babat berisi tentang campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kebudayaan loh. Di tanah Melayu, tulisan yang mirip dengan babat dikenal dengan sebutan tambo atau silsilah. Beberapa karya babat yang terkenal adalah
Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Babat Mataram, Babat Surakarta. Itu merupakan 5 macam peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf dan semoga bisa bertemu di pertemuan berikutnya. See you next time guys. Bye bye.